Setiap negara punya garis nasibnya masing-masing. Ada yang bernasib baik dan ada pula yang bernasib malang. Kedua nasib itu tentu tak lepas dari hukum sebab akibat. Demikian pula Malaysia yang beruntung punya nasib baik bukan karena kebetulan tapi karena proses perjuangan rakyat Malaysia yang tak mudah dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan atau cabaran dalam perjalanan sejarah panjangnya. Menurut saya rakyat Malaysia bernasib baik karena punya sikap open-minded yakni berpikiran terbuka menerima perbedaan etnis dan agama sejak dahulu kala hingga kini sehingga itu menjadikan Malaysia rumah yang ramah dan nyaman buat jutaan orang asing dari berbagai negara yang datang ke Malaysia untuk melakukan berbagai aktivitas dan keperluan yang bermanfaat buat kepentingan dan kemajuan bersama seperti misalnya bekerja, berbisnis, belajar dan melancong. Meskipun Malaysia ditakdirkan mempunyai agama mayoritas Islam dan agama minoritas lainnya akan tetapi mereka bisa hidup berdampingan saling bertoleransi tinggi yang mana agama mayoritas Islam melindungi agama minoritas dan yang minoritas menghormati yang mayoritas Islam sehingga terciptalah suasana kerukunan, kedamaian dan stabilitas keamanan yang menjadi dasar kuat untuk menjalankan proses pembangunan dan kemajuan di segala sektor. Malaysia juga bernasib baik meski terlahir saat merdeka pada tahun 1957 sebagai negara yang multikultural yang mana biasanya itu mudah jadi sasaran provokasi adu domba konflik kepentingan antar kelompok etnis dan agama namun ternyata dengan persepsi yang tepat dan sikap dewasa rakyat Malaysia yang berpikir untuk kepentingan luas demi persatuan nasional maka rakyat Malaysia bisa menjadikan negara yang multikultural tersebut bernasib baik sebab dengan adanya perbedaan kultural tersebut maka rakyat Malaysia menjadi paham makna pentingnya bersikap toleransi saling menghargai dan menghormati perbedaan kultural sehingga tercipta suasana rukun damai di Malaysia. Sementara itu di belahan bumi lain seperti misal di Timur Tengah dan Eropa Timur, ada beberapa negara yang berada dalam satu naungan kultural dan agama yang sama justru mereka saling curiga dan bermusuhan lalu terlibat konflik perang saudara karena perbedaan penafsiran kepentingan politik kekuasaan dan agama. Malaysia juga beruntung punya nasib baik karena terlahir saat merdeka di tahun 1957 menjadi negara federasi dengan sistem monarki parlementer yang mana kepala negara adalah raja yang di-Pertuan Agong yang dipilih bergiliran tiap 5 tahun sekali oleh Dewan Raja yang terdiri dari 9 Kesultanan Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, dan Perak, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Meskipun suasana politik dalam pemerintah Malaysia terkadang tak stabil karena perebutan kursi kekuasaan Perdana Menteri yang dipicu oleh persoalan dukungan kursi mayoritas di parlemen yang berubah haluan. Namun bersyukur rakyat Malaysia beruntung ditakdirkan punya raja yang di-Pertuan Agong yang menjadi sosok pemersatu yang dihormati oleh elit politik dan semua lapisan masyarakat di Malaysia sehingga suasana negara tetap aman, damai dan harmonis. Jadi menurut kesimpulan saya bahwa rakyat Malaysia bernasib baik punya negara multikultural dan agama itu pantas disyukuri karena sebenarnya yang paling penting itu bukan soal kesamaan kultural dan agama tapi kesamaan visi dan misi untuk bersama-sama meraih tujuan kemajuan dan kemakmuran negara Malaysia. Itu patut dicontoh oleh negara-negara lainnya yang saat ini terlibat konflik perang saudara yang sudah pasti bikin sengsara rakyatnya sendiri.